Ya karena tadi dulu itu sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik itu posisinya sudah hafal Muwatta. Loh betul ini tahadus bin Imam. Saya itu saking senengnya Mbah Mun, ini betul ini tahadus bin Imam. Semua kitab itu pernah diiktikafkan di mimbar Rasulullah SAW, di mimbar Rasulullah. Termasuk Ihya, termasuk Takrib. Saya masih ingat betul, Mbah Mun kalau cerita Takrib, saya masih di sarang ketika kelas 2 Sanali. Kitab Takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah dan beliau ngarang dan beliau sampai ngendikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qul ya kana saqabri Rasulillah. Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul. Karena dulu belum ada aturan lah, istilahnya belum negara. Jadi dia nyarakan kitab Takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Sehingga ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la saat itu. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddidin itu tak sinauni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Raudhah tak bawa, tak sinauni di depan Raudhah. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi bangun keluar dari mobil GMC sama santri. Saya keluar dari hotel tabrak. Padahal tidak janji. Kan nggak mungkin anan kiai. Mbah Mun lihat saya lupa gitu. Ingat ya terus saya akhirnya dari beliau. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas. Saya tidak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ingin jaga ikhlas. Padahal bangun sering sama saya sholat di Raudhah, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu Mbah Mun, berarti hari ke-6 saya mengiktikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama Mbah Mun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu nggak mau pulang. Tidak usah mulai nih hotel, nang ini wae aku. Lama sekali. Akhirnya saya tidak kuat spontan, tapi saya tidak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu Mbah Mun mulai agak nangis. Duh kok iso? Akhirnya beliau baca, wis mbok sinau di samping. Sing mbok takok nanti terus saya cerita sekian masail. Bangun haru. Terus ngaji ning kene Mbak. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awalu talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasulullah. Ya kitabnya beliau. Karena saya enggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab guru saya. Beliau sempat tanya, kenapa kok nirakati kitab guru? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinat jenengan karena jenengan ngarang kita. Dan saya ingin kitab ini abadi sampai anak cucu saya. Bangun berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya kira orang tuku kitab nang toko, kadang orang tuku kitab. Mamun anak krung kabar kok ana fotokopi gratis. Wah, tenan wae tenan zaman akhir. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. Penjara. Orang ono lama dhisik kelakuane ngono iku ora ono. Yo tak baleni ora ono lama dhisik kelakuane ngono iku. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama. Dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim itrati Rasulillah tak pelajari. Tak takriri. Dan saya tidak pernah, nyuwun sewu enggak pernah kepengen harus diakui beliau itu enggak. Karena menurut saya diakui enggak diakui pasti Allah mengakui. Tapi Allah ternyata membuat bonus ditedir ketemu beliau. Dan saya senang sekali itu tak anggap bonusnya pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmahnya. Karena apa? Khidmah bisa mengkhidmati kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syekh Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya, kalau saya baca kitab-kitab orang dulu, inti tok nasab, inti tok nasab. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahal, sama Habib Umar. Kamu tidak bisa mentang-mentang orang dulu lebih hebat timbang Mbah Sahal, timbang Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya tidak mau. Harus haddatsani Pak Haris, semua haddatsani Gus Ba, harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris. Meskipun sekarang sudah sah dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu tidak sopan. Ya, yang Atali harus betul ya haddatsani Pak Haris, baru haddatsani Pak. Sudah gitu aja.
Itu satu-satunya cara saya bilang Pak Haris, supaya kamu tidak sombong. Jangan kayak orang Indonesia, mosok jurumiyah sanate Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh boy, saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boyo dikira-kira, mosok Yasin bin Isa Al-Fadani maca mabade. Kalau bahasa hal kan pantas ngaji Yasin bin Isa Al-Fadani kitab-kitab gede pantas. Saiki kiai Indonesia itu di guru mabade, gurune iku dadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok, boyong jadi tukang. Bareng dekne dadi kiai gede, akhirnya semua sanad ke Yasin bin Isa, termasuk jurumiyah, mabade. Pertanyaan kita, mosok Yasin tahu ngorek mabade? Boy sing sopan sidik. Hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang. Cara seperti itu enggak boleh. Kamu harus tetap saja nulis Pak Haris. Siap. Ikhlaskan. Loh, kalau sering dikelui guru-guru. Saya punya teman guru di Banyuwangi. Nak muni ngono, Gus, kula pun mati, Gus, wis mati. Gara-gara tadi. Misalnya ustaz itu namanya Yazid misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, akhirnya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan wis ra tau dibakas. Ngaji ini sapa Mbah Mun. Padahal Mbah Mun sempat ngaji di kelas sanawi. Lah iku nyon sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja nganggo status murid Mbah Mun. Guru ning kampung wis ilang. Iku nak mati Gus, kula ora bakal di-Fatihai. Nah, adat-adat keangkuhan seperti itu enggak boleh. Menurut saya kita menyebut guru besar saya memang Mbah Mun. Tapi saya pernah ngaji sama Pak Hasan, Pak Kutubi, Pak Yazid, Pak Parto, Parno, pokoknya ya disebut saja enggak. Saake saya Yasin toh, mosok sanad jurumiyah kok saya Yasin, sanad mabadi. Pertanyaan kita kapan saya Yasin ngorek jurumiyah, ngorek mabadi. Mosok saya Yasin zaitun kok imun. Mau dikira-kira. Saya punya sanad Yasin Ibnu Farid. Saya juga punya sanadnya Mbah Mun, Anak Halis Kia. Saya punya sanadnya Said Ahmad pernah dijajahi. Tapi saya tetap pakai sanad Nazil. Maksudnya sanad Nazil kalau saya ingin ke Said Muhammad ya lewat Gus Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu Syekh Ali Asobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong iku mikir gitu, sing pantes lah. Jadi syaratnya sanad itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu dulu. Kalau mulazamah instan caranya ya kitab itu pelajari dulu secara lama dan saya kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabaruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu kita amuli hadal kitab tadabburi ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa takdiran. Dan terus kitabnya anyar, terus ngono jeneng nih. Setakoi. Maha malakum ala hadal kitab. Mal manhaj allati tabata. Itu takoi. Manhaj apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Terus kira iso ngomong, kira jagelan. Boy itu kira-kira ketemu wong alim itu kira-kira. Saya itu betul, saya itu bangga sekali, syukur sekali pernah nirakati kitabnya Mbah Mun di Raudhah. Semua kitab pernah ditirakati di Raudhah, termasuk Imam Syatibi. Imam Syatibi keramat dadi wali ngono iku Nazmi Syatibi itu digo tawaf 1000 kali. Dan beliau minta supaya ilmunya barokah. Maka tidak ada orang belajar qiraat sab'ah kecuali mintori Syatibi. Fasyatibi fil qiraati sab'ah kan Nawawi fil fiqh. Tidak ada orang tahu qiraat sab'ah tanpa lewat Imam Syatibi. Termasuk Mbak Arwani sekalipun bisa nulis Faidul Barokat ya berdasar nazomannya Imam Syatibi. Sama kita tahu fikih berdasar Imam Nawawi meskipun fikihnya Imam Syatibi. Karena ditirakati. Nah kalau kamu ora kenal Said Umar terus ini, misalnya saya kata mal manhaj alladzi tabata, mal manhaj alladzi ajibta min kitabi. Terus kowe ora roh. Manhaj nopo? Parah meneh nek judule ora apal. Kowe wong ndek akhlak sithik. Awas kena, soal aku tamat matalikus nulis ijazah mbakmu. Wah, enggak bisa, saya tidak bisa. Meskipun saya baik sama jenengan al bab itu dah. Saya tetap profesional disiplin. Ombok rayu tak balak usir. Karena semua itu ada aturan. Semua itu ada apa?
Atuh. Makanya bukain wa hirsin wasibarin wa bulghatin wa irsal di ustadin wa tuli. Coba kamu ketemu saya Yasin pirang detik kok ujuk semua kitab kamu tulis zaman piye aja hukum terus kowe bengok qabilna. Ya mosok ilmu kok mau modal qabilna. Tulis zamaninya di mana? Itu kan ukurannya detik. Gue mikir meskipun kita tasyarruf tahu likok sama beliau yang merasa nikmat ketemu orang alim melihat wajahnya, tapi kalau sanad tetap pakai guru mulazamah guru seperti saya ya tetap pakai Mbah Mun, bapak saya, guru-guru saya di Kudus termasuk Mbah Nur sama siapa-siapa di Damaran ya seperti itu tetap kita. Makanya guru utama saya tetap Mbah Mun, bapak, karena saya mulazamah lama, saya dididik banyak ilmu oleh bapak, terutama masalah hakikat, masalah Quran, masalah hidup. Pak Haris tak ulang 2 tahun selain ngaji saya. Bukan bisa ikut jojo ngaji. Bukan kapan pinter ya orang. Menawis pinter tapi tawaduk tadi. Tapi kali ini sudah pinter. Sudah pinter. Sering takon moco ya tadi salahnya agak sampai 1%. Sudah pinter. Mungkin dia hanya menunjukkan kemanusiaannya pura-pura apa? Ini bebas salah. Wa arju intama wa qatama walil hamdu ayakuna fi ma'na sarfil mukharrab. Pak ini mau kasih temen ingsun lagi pura buat ingsun askus gitu. Terus ora gugur ingsun min minal mukharrasya ane perkara minal ahkam sing perkara hukum aslan babar bisa. Karena saya tidak pernah menggugurkan satu pun dari hukum yang ada di mukhar wala minal khilaf. Lan aku ora tau gugur khilaf walau kana wahiyan. Senajan to khilaf itu wahiyan, dhaif. Dhaifan tegese apes jidan kelan banget. Majazan Khalid dadi majaz anis sakit dan khilaf sing gugur. Maksudnya gini, saya jaga amanat ilmiah. Kata Imam Nawawi apa? Saya jaga amanat ilmiah. Karena saya dikatakan pengutip kitab Muharrar, maka kitab yang ada di Muharrar apapun hukum itu saya tulis. Bahkan khilaf yang khilaf murahan sekalipun, khilaf yang sebetulnya wahiyan tidak kepakai sekalipun, tetap saya kutip. Kalau tidak saya kutip, saya namanya khianat secara ilmiah. Kayak apa disebutnya Imam Nawawi? Kata beliau, saya tidak menggugurkan apapun wala minal khilafi walau kana wahiyan dhaifan jiddan. Harusnya kan kalau beliau pakai sentimen, wah ini khilaf ramu itu buang, ini pendapat dak mutu buang. Tapi enggak, Imam Nawawi tidak seperti itu. Tetap diceritakan. Meskipun beliau enggak sependapat. Nah, itu bagus, orang dulu ya disiplin. Ma'ama sertane perkara ati tegese nekane usul dijami imalan sakabehane perkara istamal kang mengkoko muharrar ali ngatasé masukan kali bareng mlebu lan perkara asar tu kang gawe isyarat itu lima menanafai sing pira-pira barang sing apik al mutaqaddimati kang wis isi walam dua salat. Al-Fatihah. Kita mau ke